Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Supra X lama, di mana kondisi permasalahan Honda Supra X ini sering mogok dan businya hitam pekat. Busi hitam dan sering mati-mati. Ini penyakitnya sering mogok dan busi sering gonta-ganti karena mati. Bisa dibilang busi ini boros. Setelah kita cek, ternyata businya memang hitam seperti ini ya. Pembakaran hitam itu menandakan kalau keadaan karburator boros. Apa langkah yang harus kita ambil? Yaitu di bagian karburator kita amati dulu. Karena sekali lagi, busi yang normal itu adalah pembakarannya kuning bata atau merah bata. Ya. Jadi sekali lagi kita nanti oprek-oprek di bagian karburator. Intinya ini terlalu boros. Jadi menyebabkan pembakarannya nggak bisa bersih, nggak bisa bersih kayak merah bata. Jadi kita nanti akan mengganti repar kitnya atau sepuyurnya karburator ini. Kenapa kita harus ganti? Karena biasanya kalau sistem servis standar atau nyetel, karena ini riwayat dari beliau yang punya motor juga pernah bolak-balik di servis, hasilnya nihil, alias tetap boros dan businya tetap hitam terus dan bolak-balik ganti. Seminggu ganti busi, 2 minggu ganti busi lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi beliau juga bisa dibilang jengkel karena bolak-balik ganti busi. Mudah-mudahan trik kita mengganti repar kit di bagian karburator bermanfaat dan berhasil. Nanti kita tes hasil akhirnya bagaimana. Silahkan ikuti terus video ini, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit berbagi ilmu, berbagi pengalaman, ada manfaatnya silahkan dipakai, dan ada yang mungkin kurang, itu adalah kekurangan video kita, dan kita akan selalu belajar lebih baik lagi dalam dunia perbengkelan bersama channel kita Kuli Bengkel. Lanjut ke video. Kita siapkan dulu repar kit, yaitu repar kit itu sepuyur 1 set. Jadi kita nanti langsung bukain dulu satu persatu, mudah-mudahan nggak ada penyakit lain, karena biasanya yang membuat motor busi itu selalu basah atau bisa dibilang boros, itu penyebabnya ada 2 alternatif. Kalau nggak motornya berasap, oli naik, berarti bagian karburator boros. 2 faktor ini yang menyebabkan kondisi busi selalu basah dan sering mati-mati busi, gonta-ganti busi. Jadi ya ada 2 alternatif. Kalau nggak karburatornya berarti ring piston. Biasanya kita lihat itu tanda-tandanya, langkahnya itu enak. Katakanlah langkahnya itu sederhana. Pertama, kita cek alternatif pertama, kita gas kencang ya. Kalau dari knalpotnya itu keluar asap putih, berarti biasanya nggak akan sembuh kecuali dibongkar mesin alias ganti ring piston. Itu langkah pertama. Kalau langkah kedua, kita tes motor digeber alias gas tinggi, itu kondisinya ngasep atau enggak. Kalau seandainya enggak ngasep, berarti yang bermasalah cukup di bagian karburator. Nah, seperti yang di video ini motornya nggak ada ngasap, tapi busi selalu ganti basah dan gonta-ganti terus. Nah, berarti basahnya busi ini karena faktor karburator, bukan karena faktor berasap putih. Oke ya, sebagai catatan, kalau nggak ada ngasap putih berarti karburator yang bermasalah. Tapi kalau seandainya yang motornya itu sudah ngasap putih, berarti mau nggak mau nanti harus kita bongkar dan ganti ring piston sekalian di skor klep. Itu langkah terberatnya atau alternatif terberatnya kondisi motor bolak-balik ganti busi dan menyebabkan mogok sering mati-matian. Oke, sebagai catatan ya. Silahkan ikut nimbrung di sini, isi kolom komentar sekiranya ada unek-unek motornya di rumah teman-teman semua mungkin mengalami hal yang sama. Jadi nggak ada salahnya ikut cuap-cuap di sini. Oke. Kita lanjut ke video, kita mulai pergantian repar kit. Ini untuk teman-teman yang mungkin masih awam tentang karburator, kita jelaskan sedikit bahwa yang dinamakan yang dinamakan repar kit atau sepuyur set ini seperti ini ya. Ini ada main jet, pilot jet, bahasa bengkelnya, bahasa karburator.
Dan bahasa enaknya kita ngobrol bahwa ini ada sepuyur besar dan sepuyur kecil. Sebagai langkah pertama, kita ganti satu set, nanti kita ambili satu persatu. Kita beli satu set repar kit ya sekali lagi. Dan nah ini ya, ini dilepasi semua. Ada bos-bos kecil itu dilepasi semua. Biasanya yang terjadi juga kalau nggak aus di bagian bos ini, karena gas itu naik turun dan akhirnya biasanya bos gasnya ini aus atau lower. Oke ya, jadi yang pernah kita alami seperti ini, jadi nggak perlu ganti karburator baru. Kadang-kadang ada teman-teman atau pasien bengkel juga menyarankan atau ide bahwa katanya kalau bermasalah ini langsung ganti karburator dengan harga sekian. Langkah sebenarnya kalau dipikir ganti karburator itu sebenarnya terlalu banyak biaya ya. Cuman kalau untuk ekonomi yang bisa dibilang cukup atau berlebih ya monggo. Sekali ganti karburator pasti adalah langkah terbaik bagi mereka yang mungkin pemegang ekonomi cukup. Namun ini yang kita sarankan adalah ekonomi sederhana dalam arti untuk pengiritan. Jadi servis nggak harus ganti karburator. Mudah-mudahan ini berhasil karena kita juga sering mengalami dan kita yakini dan kita sering mempraktekkan sendiri kalau ganti sepuyur itu biasanya rata-rata berhasil dan nggak perlu ganti karburator. Oke, ini pengiritan cukup diservis dengan harga murah juga, habis itu nggak perlu diganti. Kalau ganti karburator itu adalah pertama kita sesuai permintaan beliau yang punya motor atau karena memang sudah lampau parah rusaknya, bisa dibilang kadang-kadang nggak bisa tertolong lagi ataukah sudah intinya sudah parah, jadi baru kita ganti. Namun kalau masih bisa diakali, masih bisa diservis seperti ini, ganti sepuyurnya, alangkah lebih baiknya mengirit, nggak perlu beli karburator dan ini cukup kita servis, belikan repar kit murah meriah. Oke, lanjut ke video. Ini sudah kita bersihkan, kita semproti, nanti kita tinggal cari atau siapkan repar kit atau sepuyur set. Kita semproti dulu. Ini adalah karburator orinya ya, di bawaan dari Supra X lama. Ini motor Supra X lama, motor tempur. Apapun kondisi motornya, apapun kondisi keadaan ini tetap kita akan mengakali menggunakan repar kit. Jadi teman-teman semua sudah, ini sekali lagi kita sudah konsultasi sama beliau yang punya motor, apakah dengan penyakit seperti ini mau ganti karburator ataukah diganti repar kit dengan harga murah, dan mudah-mudahan hasilnya berhasil. Kita sudah bolak-balik mencoba, berhasil, dan beliau yang punya motor juga menginginkan atau mengambil langkah pertama yaitu dengan mengganti sepuyurnya aja atau repar kit agar harganya efisien dan tidak terlalu menguras kantong untuk membeli karburator yang baru. Oke, sampai di sini paham ya? Sekiranya ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar. Silahkan tanyakan di kolom komentar, mudah-mudahan nanti kita bisa bantu jawab. Mudah-mudahan teman-teman semua ada yang mengalami hal yang sama. Sekiranya belum jelas, isi kolom komentar. Honda Supra X sering mati busi atau gonta-ganti busi penyakitnya. Nah ini yang kita sebut repar kit. Ini adalah sepuyur set, isinya baik pilot jet, maui jet, jarum pelampung, ada seal, ada jarum ini ya, setelan borosnya, irit dan borosnya semuanya komplit di sini. Ini dalam satu paket namanya repar kit. Mungkin untuk teman-teman bengkel juga sudah nggak asing, setiap sehari sudah sering nemuin seperti ini. Namun ini untuk teman-teman semua yang mungkin masih awam tentang dunia perbengkelan atau kondisi motor yang bermasalah, kita perkenalkan sedikit. Ini adalah repar kit, banyak terjual di toko-toko bengkel dengan tujuan untuk mengefisienkan harga, menganalisa penyakit boros ataupun ada permasalahan tentang karburator, dan ini adalah solusi termurah, bisa dibilang terefisien untuk mengakali boros, untuk mengakali banjir ataupun segala sesuatu tentang hubungannya tentang karburator. Langkah jitu diambil oleh mereka atau beliau yang
Memproduksi reparkit seperti ini adalah tujuannya untuk mengirit atau efisiensi masalah biaya. Oke, kita pasang satu persatu spuyernya ya. Ini ada main jet, pilot jet, spuyer kecil atau spuyer besar. Kita ganti semua dan bos-bosan kita masukkan. Nah seperti biasa ini obeng kita rakit satu persatu. Habis itu nanti kita jarum dan pelampung. Intinya kita ganti semua. Kalau mau diganti sebelahnya bosnya aja bisa, cuman kita pikir juga nggak ada salahnya. Atau ini sudah dibeli, katakanlah sudah kita beli satu set, jadi daripada nanti mubazir kita pasang semuanya. Yang penting aslinya jangan dibuang, tetap disimpan. Manakala nanti ada suatu saat yang pengen kita atau ada kurangnya, masih bisa dioper lagi. Kita nggak bingung mencari apa. Misalnya kadang-kadang ada jarumnya patah atau bisa dibilang sealnya rembes, nah itu kan bekas-bekasnya masih bisa dipakai, dimanfaatkan untuk sedemikian rupa agar tidak membeli lagi dan ngirit. Intinya seperti itu. Nah ini jarum pelampung, jarum apung-apung karbu, tujuannya agar tidak membanjir karburator. Nah seperti ini kita pasang. Oke, nah ini tinggal pasang pennya, habis itu selesai pasang. Teman-teman semua di rumah bisa praktekkan sendiri di rumah ini, jangan berpikir atau takut untuk mencoba di rumah. Sekiranya yang mungkin ada, wah nanti takut gimana gagal atau segala macam, silahkan tanyakan di sini atau paling tidak tanyakan teman-teman bengkel teman-teman semua yang bisa diajak konsultasi. Oke, kita pasang seal. Nah, kita rakit seperti ini ya. Perhatikan, ini sering bermasalah. Ini sering bermasalah di bagian rembesnya ini ya. Persambungan antara mangkok bawah dan atas karburator sering terjadi ngerembes di bagian sini. Makanya seksama perhatikan jangan sampai karetnya meleset. Nah ini perhatikan, ini cuknya di bagian samping, jangan sampai ada yang geser. Pastikan kondisi cuknya ini benar-benar posisi lurus, jangan sampai menutup. Nanti kalau nutup berebet dan boros. Oke, kita pasang terus, lanjut. Nanti kita tes hasil akhirnya.
Oke, kita hidupkan dulu. Kita tes hasil akhirnya bagaimana. Kalau nanti ini sudah bisa dibilang hasilnya merah bata, berarti kondisinya berhasil dan kita selesai dalam pekerjaan ini. Tujuan akhir adalah mencari setelan karburator dengan tujuan merah bata. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman bisa saksikan ini merah bata bersih ya. Sudah kita pakai, sudah kita cuci. Merah bata adalah hasil akhir. Oke, terima kasih matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.